Kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel Asari Arapa dalam program Rema. Untuk kita senantiasa membahas bersama-sama akan kebenaran firman Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Rema kita hari ini, saudara-saudara. Dari Yosua pasal yang ke-13. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami adalah roh hikmat dan wahyu. Menolong kami untuk senantiasa bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Menjadikan mata rohani kami, mata hati kami semakin terang. Mengerti akan segala karunia ilahi dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hati kami siap demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Yosua pasal yang ke-13. Di sini adalah berbicara tentang daerah-daerah yang belum direbut. Saya bacakan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Nah, ayat yang ke-6 saya baca. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Jadi cukup luas tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, saudara-saudara. Dan Yosua bersama pasukannya berarti cukup, saudara-saudara, berperang dari hari ke hari, merebut tanah itu, saudara. Dan tidak bisa disangkali bahwa umur manusia bertambah. Rupanya Yosua sudah menjadi tua. Dan tentunya seiring dengan bertambahnya umur mereka, saudara-saudara, umur daripada Yosua dan orang-orang yang bersama dengan dia juga tentu terus bertambah umurnya. Maka Tuhan berkata kepadanya bahwa karena kau sudah tua, tetapi masih banyak wilayah yang belum diduduki di tanah Kanaan itu, yang artinya belum direbut dari mereka. Lalu Tuhan berkata, menyampaikan kepada Yosua daerah-daerah yang belum direbut itu. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, aku sendiri, kata Tuhan, akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Tapi sebelumnya, bagikan dulu berdasarkan undi. Bagikan kepada suku yang belum mendapat bagian. Karena ada 3 suku yang sebelumnya sudah mendapat bagian di seberang Yordan. Dan setelah mereka sudah menyeberangi Yordan, merebut Yeriko dan sekelilingnya, saudara, masih ada 9 suku yang belum diberi bagian. Maka saudara-saudara, diberilah bagian mereka. Kira-kira demikian Tuhan berkata, bagikan dulu kepada mereka. Baru setelah itu, setelah dibagi, saudara-saudara, baru Tuhan berkata, aku sendiri, dikatakan di sini, akan menghalau mereka dari depan. Nah, kita sudah lihat janji yang sama selalu Tuhan berikan setiap mereka mau menghadapi atau mau merebut satu wilayah, bahwa Tuhan sendiri berperang di depan mereka. Dan nyata kita lihat, saudara, bahwa Tuhan memang berperang untuk mereka. Tapi bukan berarti bahwa mereka juga tidak berperang dalam hal itu, saudara-saudara. Tidak. Mereka melakukan tindakan sesuai perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang luar biasa di sini. Bahwa kalau Tuhan berjanji, saudara, Dia selalu menepati. Itu tidak bisa kita ragukan dalam hidup. Tapi ada hal yang penting yang harus kita tangkap juga di dalam bagian-bagian ini, saudara-saudara. Tuhan berkata kepada Yosua, bagikan dulu kepada mereka. Ya, ayat 6 tadi. Undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Dan hanya ada satu, saudara, yang tidak mendapatkan bagian milik pusaka adalah orang Lewi. Kita tidak membahas hal itu. Tapi mereka mendapat bagian di dalam setiap suku-suku itu di mana mereka melayani. Sekedar tempat mereka tinggal dan menggembalakan kambing domba dan keluarga mereka. Tapi saudara-saudara yang saya
kasihi di dalam Tuhan Yesus, betapa Tuhan itu luar biasa mengajar di sini kepada kita. Sebelum itu direbut, seolah-olah tanah-tanah itu sudah menjadi bagian yang sudah direbut. Sehingga Tuhan berkata, undikan aja dahulu kepada mereka. Berikan bagian-bagian mereka itu. Nah, Tuhan sendiri yang menyatakan itu. Bahwa Tuhan sendiri yang mengambil semua itu, memberikannya kepada mereka, saudara-saudara. Ini penting, saudara. Ada hal-hal bahwa benar Tuhan berjanji. Tuhan berkata, memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, saudara. Senantiasa bersama dengan kita. Apa yang menjadi bagian hidup kita, saudara? Sebagai orang-orang yang dipanggilnya, yang percaya. Ya, percaya. Sebenarnya itulah kuncinya, saudara-saudara. Ketika Tuhan berkata di dalam Markus, saudara-saudara, pasal yang ke-11, dia menyampaikan ayat yang ke-24. Dia berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sebelum kita mendapatkannya, kita harus percaya terlebih dahulu bahwa kita sudah mendapatkan hal itu karena Allah yang berjanji, Allah yang mengatakannya, Allah yang memberikannya, Allah yang telah menjatuhkan undian dan itu jatuh di tempat-tempat yang permai. Mazmur pasal yang ke-16. Bahwa Tuhan mengundi bagian warisan kita dan itu jatuh di tempat-tempat yang permai. Wow, dahsyat Allah kita. Dia tidak kasih tempat-tempat yang yang tidak bagus, tapi permai. Bayangkan saudara, kalau namanya perumahan yang ada permai-permainya, ya kan? Nah, itu berarti tempat yang bagus, perumahan yang indah, perumahan yang berkelas, saudara-saudara. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menjatuhkan undian itu, saudara, pada tempat yang permai buat kita. Dan karena Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berjanji, bahkan semua itu adalah Tuhan yang memiliki. Dan dia telah, saudara-saudara, menyatakan kepada kita bahwa semua itu adalah milik yang sudah dia tebus dengan harga yang mahal, saudara-saudara, melalui kematian dan kebangkitan anaknya adalah bukti bahwa dia telah membayar semuanya, saudara, juga akan janji-janji itu. Maka kita menjadi pemilik atau ahli waris dari janji-janji itu. Dan janji, saudara-saudara, atau ahli waris bisa menikmati warisan ketika sang pewaris, sang pemberi warisan itu sudah meninggal. Nah, Yesus telah mati, membuktikan bahwa warisan itu menjadi bagian kita. Dan kebangkitannya dan pergi ke surga sebagai tanda bahwa itu betul-betul menjadi sebuah bagian yang milik kita. Janji Allah itu, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penting membaca Alkitab, penting membaca firman Tuhan, agar kita tahu bahwa ada janji Allah dalam segala bidang hidup kita. Dia telah berjanji. Dan kalau kita baca di kitab Galatia, jelas di sana, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, mereka lah orang-orang yang berhak atas janji Allah kepada nenek moyang kita secara rohani di dalam Abraham itu, saudara-saudara. Apa yang Tuhan janjikan berkat itu menjadi bagian orang-orang yang percaya, kita terima melalui iman kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus, membayar semua dan membuat kita menjadi pewaris dari janji itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan tadi, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Kalau saudara berdoa, saudara meminta, jangan terus merengek-rengek, terus meminta. Kalau engkau sudah melakukan permintaan, ada hal yang harus saudara lakukan. Apa itu? Mulailah saudara percaya dengan bersyukur. Mulailah bersyukur. Sepertinya saudara telah menerima dan memang itu secara iman. Di dalam dunia roh, dunia spiritualitasnya kita telah menerima. Dan ketika saudara tahu saudara telah menerima betul-betul hal itu di dalam iman saudara, dalam kuasa rohani saudara, dalam dunia supranatural saudara, maka itu akan menjadi kenyataan di dunia nyata ini, saudara.
Itulah yang luar biasa, saudara. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu meminta, percayalah kamu sudah menerimanya. Maka hal itu pasti akan diberikan kepadamu. Nah, berarti setelah saudara sudah meminta, sudah berdoa, sekarang adalah bagian saudara adalah bersyukur. Bukti saudara percaya bahwa saudara telah menerima hal itu semua dalam imanmu. Maka engkau menaikkan syukur setiap hari bahwa engkau telah menerimanya. Bersyukur bahwa Allah telah mengaruniakan itu melalui putranya yang tunggal, Kristus Yesus. Sudah menebus itu semua dan sudah membayarnya untuk hidup kita, saudara. Apa yang saudara minta itu kepada Tuhan dalam doa-doamu, percaya Tuhan sudah mengaruniakan. Maka hal itu diberikan kepadamu. Itulah perintah daripada Tuhan kepada Yosua, supaya Yosua mengundikannya dulu, membagikan. Belum direbut, saudara, sudah dibagi. Dan Tuhan mengajar mereka bahwa Tuhan telah memberikan hal itu. Tuhan membentuk dalam diri mereka ketika itu dibagi bahwa seolah sepertinya tanah itu mereka sudah duduki, mereka sudah miliki. Dan itu membangkitkan iman, membuat mereka betul-betul memiliki keberanian untuk merebut. Dan Allah berada di sana menyatakan saudara-saudara akan janjinya bahwa dia menghalau bangsa-bangsa itu semua dan membuat mereka menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu jangan ragu dengan janji Tuhan. Jangan saudara-saudara menjadi bimbang dengan janji Tuhan. Mulai hari ini, apa yang kau doakan selama ini, satu yang mungkin saudara belum kerjakan, mulai berhenti meminta terus, akan menangis, merengek terus akan hal itu. Mulailah naikkan syukurmu dengan sukacita. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu nyata. Biarlah setiap anak-anak-Mu percaya apa yang mereka minta sudah diberi. Dan menjadi sebuah bagian yang membawa sukacita dan kekuatan dalam hidup anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, para pemenang, orang-orang yang telah menerima jawaban-jawaban doanya di dalam roh, di dalam imanmu, dan lihat di dalam tanganmu sudah engkau terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.